warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berliana Nurul Istiqomala, NIM 2019-51218 dari kelas 3G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester saya yang diampu oleh Ibu Esti Wijayanti. Soal yang pertama, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan data, informasi, atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Sedangkan pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Soal nomor 2, definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas menurut saya yaitu perbandingan jumlah kejadian A yang mungkin dapat terjadi terhadap N, jumlah keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi dalam sebuah peristiwa. Jelaskan dan beri contoh, tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, populasi, sampel, dan variabel. Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian yang menjadi perhatian. Contohnya, populasi mahasiswa Fakultas Teknik. Contoh kedua, semua petani di seluruh Indonesia. Sampel. Sampel merupakan sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi yang pada dasarnya adalah bagian dari populasi. Contoh, mahasiswa semester 3 Prodi Teknik Informatika, siswa kelas 11 SMA 1 Kudus. Variabel. Variabel merupakan sebuah simbol yang dapat memiliki setiap nilai dari suatu himpunan nilai yang disebut sebagai domain dari variabel tersebut. Contoh variabel, misalnya dari variabel bebas, contohnya yaitu pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Soal nomor 4, jelaskan dan beri contoh, tiap mahasiswa beda contoh kasusnya, variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit merupakan variabel perubah yang sifatnya untuk membedakan atau mengelompokkan jenis tertentu. Contoh variabel diskrit yaitu menunjukkan jumlah kelereng kuning dalam toples. Variabel kontinu merupakan variabel yang memiliki perbedaan dalam satu sifat yang bertingkat. Variabel dikatakan kontinu apabila memiliki perbedaan dalam satu sifat yang bertingkat seperti tinggi badan, berat badan, dan kecepatan. Contoh dari variabel kontinu yaitu tinggi siswa di kelas, berat badan siswa di kelas, waktu yang diperlukan untuk sampai ke kampus yang ditempuh antar kelas. Untuk soal nomor selanjutnya, diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi tabel. Distribusi frekuensi mutlak, ini tabelnya. Soalnya yaitu tentukan nomor 5, hitung berapa median, min, dan modus. Soal nomor 6, Q3. Nomor 7, D9. Soal nomor 8, P80. Soal nomor 9, ring dan simpangan rata-rata. Soal nomor 10, variansi dan standar deviasi. Kita kerjakan. Di sini pertama kita buat dulu tabelnya seperti ini. Yang diketahui tadi nilai interval dan frekuensi. Setelah itu kita tambahkan tabel X, Fx, dan seterusnya.
persatu kita hitung. X min X bar ini hasilnya berapa? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu X-nya berapa dan X bar-nya berapa. Lalu tabel sebelahnya ini F frekuensi dikali tabel ini. Lalu setelah semuanya dihitung satu persatu, dicari jumlahnya. Sebelahnya ini X min X bar dipangkatkan 2, kita hitung hasilnya satu-satu. Sebelahnya frekuensi dikali tabel ini tadi yang sebelumnya, lalu dijumlahkan. Soalnya yaitu ini tadi. Kita untuk dapat menghitung ini, kita harus mencari tahu X bar-nya terlebih dahulu dari min atau rata-rata, yaitu dengan rumus jumlah Fx per jumlah F. Hasilnya yaitu 73,9. Mencari median, pertama-tama kita mencari intervalnya terlebih dahulu, yaitu n plus 1 per 2. N yaitu jumlah frekuensi yang diketahui, yaitu 50. Maka 50 ditambah 1 per 2, hasilnya 25,5. 25,5 ini bisa kita gunakan untuk mencari kelas interval, yaitu setelah kita cari yaitu data kelima, kelas intervalnya 73 sampai 79. Sini ya, berarti data kelima 1, 2, 3, 4, 5. Dengan LO atau batas kelas bawahnya 72,5 dengan frekuensi 10 yang tadi frekuensi 10, dan dengan jumlah frekuensi sebelum kelasnya 23 sebelum kelas ini, kelas interval yang dimiliki itu tadi kan data tersebut terletak pada 73 sampai 79. Dihitung dari sini 1, 2, 17 dan 3 karena tadi terletak di data ini, maka hasilnya 23. C yaitu lebar kelasnya 7. Kita hitung dengan rumus median LO plus C dalam kurung buka N per 2 dikurangi F besar per F kecil kurung tutup, hasilnya 73,9. Untuk mencari modus, yaitu nilai yang paling sering muncul, kita lihat dulu dalam tabelnya. Nilai yang paling sering muncul yaitu 17, jadi kelas bawahnya 58,5. Ini selisih frekuensi sebelum kelas modus, dan B2 adalah selisih frekuensi tepat satu data setelahnya, yaitu ini 17 dikurangi 2 yaitu B1, 17 kurangi 3 yaitu B2. Lalu kita masukkan rumus modus sama dengan LO plus C kurung buka B1 per B1 plus B2 kurung tutup dengan hasil 62,12. Soal nomor 6, kita mencari V3. Yang pertama kita lakukan adalah mencari letak V3 atau kelas intervalnya dengan cara 3/4 dikali 50 sama dengan 37,5. 37,5 ini terletak di antara kelas ini 80 sampai 86 dengan titik bawah 79,5. Maka kita masukkan rumus sebagai berikut.
75. Soal nomor 7, kita mencari D9. Pertama-tama kita melakukan hal yang sama seperti mencari D3 atau kuartil 3 ini, yaitu dengan mencari letak D9 atau kelas interval dari D9 ini. Kita ketahui letaknya 45. Setelah kita dapatkan letak D9, kita dapat menemukan titik bawah dari D9 ini yaitu 86,5. Lalu kita masukkan rumus. Setelah itu kita dapatkan hasil 93,5. Untuk soal nomor 8, mencari P80 atau persentil 80. Sama, kita mencari letaknya terlebih dahulu. Letak P80 yaitu 40. Dapat kita temukan titik bawahnya yaitu 79,5. Kita masukkan rumus dan kita temukan hasilnya, dan dapat saya temukan hasilnya yaitu 86,5. Untuk mencari soal nomor 9 yaitu ring, 97 dikurangi 48 sama dengan 49. 97 yaitu dari 97 dan 48 yaitu dari sini. 97 dan 48. Mencari simpangan rata-rata atau SR, kita masukkan rumus. Tadi sudah kita jumlah hasil dari ini di tabel tadi, lalu kita masukkan dan kita dapatkan 11,228. Soal nomor 10, variansi S pangkat 2 sama dengan rumusnya sebagai berikut. Kita temukan hasil 172,5. Standar deviasi dengan rumus S sama dengan akar dari ini tadi, S kuadrat. Lalu langsung kita masukkan saja hasil ini tadi ke sini. Hasilnya 13,5.